Ini udah jam 8:04, kita mulai semua ya. Oke. Eh, saya mute semua dulu, nanti ini langsung diambil alih oleh Mbak Sheila ya. Bisa saya mulai ya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Perkenalkan, nama saya Marcella dari Fakultas Teknik Farmasi. Malam ini saya akan menjadi MC untuk acara Nyambel tanggal 29 Mei 2023 dengan topik musik, game, dan peluangnya. Pasti akan banyak keseruan ya teman-teman untuk malam ini. Adapun susunan acara yang malam ini kita adakan yaitu yang pertama kata sambutan oleh Ketua Freedom, yang kedua dengan kata sambutan perwakilan UKSW, lalu membacakan profil pembicara, dilanjutkan dengan penyampaian materi, lalu ada hiburan dengan perform stand up comedy by Ola Zahra, lalu ada sesi tanya jawab, yang terakhir door prize dan penutupan. Pasti teman-teman gak akan jenuh untuk acara malam ini ya teman-teman. Ada pula door prize yang kalian pasti juga akan dapatkan nanti di akhir acara ini. Jadi tonton terus, ikuti terus acaranya. Kata sambutan dari Ketua Freedom oleh Mas Joko Gembos, lalu dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kak Pratiwi Christine Hartina. Untuk waktunya kami persilahkan dengan Ketua Freedom Mas Joko Gembos dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya, dari Freedom maupun dari Universitas Universitas Kristen Satya Wacana. Daripada salah menyebutkan ya, toh. Dari Universitas Kristen Satya Wacana, Ya. Solo Tigo, Jawa Tengah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah diperbolehkan berkumpul di sini untuk nyantai sambil belajar bersama. Terima kasih untuk kehadirannya dari teman-teman Freedom maupun dari teman-teman UKSW. Terima kasih juga untuk Pak Jason yang sudah rela merelakan diri untuk membagikan kesaktiannya di antara teman-teman kita semua ini. Semoga apa yang nanti kita jalankan di acara ini, kita semua mendapatkan manfaatnya. Bersyukur kita aplikasikan di kehidupan kita sehingga dapat bermanfaat yang baik untuk kita semua. Dari saya cukup itu saja karena kita sudah molor 15 menit. Terima kasih untuk Mas Joko untuk sambutannya. Lalu dilanjutkan sedikit sambutan dari Kak Pratiwi. Boleh dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih MC Marcella ya. Nah, saya sebagai salah satu direktur di bawah bidang kerjasama, wakil kerjasama itu wakil rektor gitu ya dari Pak Yafet Risi. Nah, saya bisa mewakili dari UKSW menyambut baik bahwa kedepannya kalau ada banyak kegiatan-kegiatan seperti ini, ada kolaborasi antara komunitas juga mahasiswa dan juga dosennya, pastinya akan ada banyak karya-karya yang bagus begitu. Nah, dimana kalau sekarang untuk mahasiswa kalau lulus ini ada yang namanya TA Talenta nih. Ini Kak Jason bisa dikembangin lagi. Kalau misalnya mahasiswa bisa kolaborasi, bikin musik, itu bisa lulus loh. Apalagi dia suka kan. Bikin musik game, kenapa enggak? Itu kalian juga bisa lulus nih teman-teman mahasiswa. Ya harapannya bermula dari cikal bakal acara seperti ini, nanti pasti peminatnya akan jauh lebih besar dan pastinya sekarang yang namanya game-game, kemudian musikalitas itu kalau digabungkan itu punya pangsa pasarnya sendiri. Jadi industri kreatif ini pastinya anak-anak mahasiswa harus banyak tahu dan perlu dikembangkan lagi, apalagi di Indonesia. Begitu kalau misalnya sekarang genrenya banyak ke Jepang ya, ke Jepang-Jepangan gitu. Nah, gimana nggak kita ciptakan ala Indonesia itu sendiri? Oke, sukses untuk acaranya. Silahkan dilanjut ya.
Oke, saya kembalikan kepada Marcella. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya Kak Tiwi. Nah, teman-teman, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan profil pembicara. Sebelumnya, terima kasih juga ya teman-teman sekali lagi udah hadir di dalam acara ini. Pembacaan profil pembicaranya kita mulai ya. Beliau adalah Pak Jason Prestiliano, yang biasa dipanggil dengan sebutan akrabnya Om Jas atau Om JP. Wah, ini nih. Kayaknya lebih akrab dipanggil Om JP ya Pak Jason ya. Oh, om ya. Ini mas aku om sendiri ya. Ya, Pak Jason tinggal di Salatiga, lahir pada tahun 1984. Beliau bekerja sebagai dosen dan komposer lagu game, sound engineer, dan game developer. Pengalaman beliau dalam bermusik dan game yang dikerjakan beliau adalah pertama, dosen konsentrasi game pada program studi desain komunikasi visual, kepakaran pada game artwork, dan game audio pada tahun 2007 sampai sekarang. Lalu yang kedua ada komposer musik 2008 sampai sekarang. Nomor 3 ada pendiri game developer studio bernama Etran Guardian dari tahun 2009 sampai sekarang. Lalu pendiri JP Soundworks, sebuah penyedia jasa musik game yang terdiri dari beberapa orang termasuk penyanyi dan sound effect engineer dari 2015 sampai sekarang. Lalu dia juga di YouTuber 2018, sekarang di channel JP Soundworks, bisa dicek juga. Lea Trisda dan The Prestiliano coming soon. Lalu di 6 ada pelayanan musik di gereja Pengharapan Allah Salatiga dari tahun 2012 hingga sekarang. Lalu prestasi beliau yang di dalam bidang musik game, bekerja sama dengan Bumi Langit Entertainment untuk membuat musik ending dari webtoon Virgo and the Sparking dari tahun 2017. Yang kedua, komposer musik game Epic Conquest, game action RPG mobile dari Gakko Games, juta download pada tahun 2018. Lalu meraih penghargaan Best Audio pada Game Dev Network Award tahun 2021 untuk lagu dibuat pada game The Sunshine Over Us. Yang keempat, selama 2011 hingga 2023 menangani audio untuk lebih dari 60 game di Indonesia. Insurgent Change of Frenetic Believed White Ain, Make Tors, Coleco NCO, Kohana, Project Angel Epic Conquest, The Sunshine Over Us, Portal of Destiny, Stella Gale, dan lain-lain. 10 animasi indie dan 3 webtoon termasuk Mantra Deva. 5. Khusus 2022 hingga 2003, ini sedang menangani audio untuk 3 game besar yang cukup ambisius untuk tembus ke pasar internasional. Wah, hebat sekali ya teman-teman, dan keren banget nih. Semoga teman-teman di sini terinspirasi oleh Pak Jason juga, yang juga bisa membuat karya-karya yang keren juga untuk kita ikuti jejak karya keren-kerennya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke acara penyampaian materi ya. Teman-teman bisa menyimak betul untuk ilmunya yang akan disampaikan kali ini. Kali ini waktu dan tempat dipersilahkan kembali untuk penyampaian materi. Terima kasih. Terima kasih Marcella. Oke, saya langsung aja ya. Terima kasih untuk kesempatannya dari Freedom dan juga dari UKSW yang juga mendukung untuk acara ini bisa berjalan dengan luar biasa, dan saya izin share screen langsung aja ya. Oke, kita pengen bahas tentang musik game dan potensinya. Sebenarnya saya waktu masuk Freedom itu pertama kali bingung gitu ya, karena satu-satunya yang punya lagu tanpa lirik. Satu-satunya yang punya lagu tanpa lirik. Jadi istilahnya lagu saya itu kebanyakan instrumental, ngiringin sesuatu yang abstrak istilahnya ya. Kan orang main game itu kadang-kadang pengennya cuman main aja. Banyak sekali juga yang main game mobile di mute aja, nggak pernah dengerin musiknya. Padahal musik game itu sangat potensial untuk membawa isi cerita dari game itu sendiri. Yuk kita lihat satu-satu yuk. Apa sih yang mau kita bahas? Kita akan bahas dulu jenis-jenis musik game supaya kita sebagai yang mungkin ya sudah berkutat di dunia musik atau baru mau mengenal musik, jadi tahu jenis-jenis musik game itu apa aja, kemudian kegunaannya dan potensi cuan dari musik game. Jadi yang paling menarik nanti kita akan bahas banyak.
Yang pertama jenis musik game dulu. Ya, jenis musik game itu ada 4, ada theme song, ada scoring, ada in-game soundtrack, dan ada jingle. Kok cepat banget, Pak? Nah, tenang. Nanti habis ini saya jelasin satu-satu. Lihat game yang sudah saya tampilin di sini. Ini adalah game yang bergantung sama musik malahan. Game ini disebut dengan rhythm game atau game rhythm, di mana musiknya itu menjadi salah satu bagian dari gameplaynya. Jadi kalau kita mainkan game ini harus sesuai dengan ritme dari musiknya. Jadi mencetnya nggak boleh asal, harus sesuai ritme musik. Itu namanya rhythm game. Jadi musik game juga adalah salah satu jenis genre game juga yang disebut dengan rhythm game. Nah, cuman pada umumnya game musik itu atau musik game itu menjadi pengiring atau menjadi suatu pelengkap. Seperti kalau sayur itu kuahnya. Jadi kalau sayur nggak ada kuah masih bisa dimakan, masih, tapi seret. Nggak seru gitu ya. Jadi kita melihat musik game ini ada berapa jenis. Satu, theme song. Ya, theme song itu biasanya seperti lagu-lagu pada umumnya. Dia punya lirik, diaransemen secara khusus, dinyanyikan oleh penyanyi profesional. Kalau yang ini biasanya yang gamenya budgetnya lumayan gede ya, budgetnya lumayan gede, jadi dia bisa nyewa penyanyi profesional, seperti yang di sini Nier Automata, ini Amy Evans namanya. Kemudian mungkin yang penyuka lagu Jepang tahu Utada Hikaru, ya, itu yang menyanyikan lagunya Kingdom Hearts, yaitu Simple and Clean, juga Passion untuk Kingdom Hearts kedua. Nah, biasanya musik ini persis seperti yang biasa teman-teman Freedom buat, yaitu musik yang pakai lirik, kemudian ada maknanya, ada aransemen khususnya, dan biasanya jadi opening atau ending dari sebuah game. Satu game itu bisa memiliki lebih dari satu theme song. Ya, theme song di sini biasanya dibuat benar-benar bisa di studio, bisa ya mungkin kalau beberapa pengen nonton bisa cek di sini judul-judulnya, bisa mendengarkan juga quality lagunya untuk theme songnya game itu enggak jauh berbeda lah dengan lagu-lagu pop, lagu-lagu yang sering kita dengerin. Nah, mungkin nanti bisa dicek aja ya kalau kita tontonin satu-satu mungkin bakalan agak lama gitu ya. Berikutnya adalah scoring ya. Scoring itu musik instrumental yang dibuat mengikuti animasi atau cutscene di dalam game. Jadi mirip kayak film. Kalau di film itu kan adegan-adegannya ada yang terbentuk secara skrip ya. Jadi ada skenarionya, misalnya ini orang lari. Ya. Nah, ketika lari itu kemudian diisi dengan musik gitu. Diisi dengan musik, kemudian musik tersebut bisa mengubah suasana. Jadi suasananya bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang tampil di animasi di cutscene-nya. Ini saya akan kasih contoh yang dimaksud dengan scoring. Mungkin buat yang suka film pasti paham dengan scoring. Nah, ini adalah termasuk bagian dari musik game, karena musik game di game itu sendiri ada yang disebut dengan cutscene, ya, cutscene, animasi, atau yang disebut dengan FMV atau full motion video. Oke, saya akan putarkan. Ini contoh hasil scoring yang saya buat untuk trailernya Portal of Destiny. Apakah suaranya kedengeran tadi? Kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Selamat menikmati ini scoring sesuaikan dengan animasinya. Gamenya coming soon ya, jadi belum rilis secara langsung, tapi trailernya sudah boleh di-share, jadinya saya berani nge-share gitu ya. Ya, itu salah satu musik yang saya buat secara scoring, jadi ngikuti trap-trapan atau skenarionya. Tadi kan pas pertama pelan,
terus pas dikejar-kejar nuansanya lebih ke suspense atau apa ya, tegang. Nah, begitu muncul karakter yang dari portalnya itu tadi, lagunya berubah menjadi lebih semangat gitu ya, karena teman-temannya datang ya, tapi ada musuhnya juga ya, jadi terjadilah pertempuran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari ceritanya, dari animasinya itu semua sudah ada dulu gitu. Jadi kalau scoring biasanya itu kita bikinnya terakhir. Kalau di dalam musik game itu scoring itu dibuat paling terakhir karena animasinya harus lengkap dulu. Karena sedikit perubahan timing ya, misalnya ternyata timingnya salah dikit nih, kurang 1 detik ke kanan, itu musiknya ganti semua karena harus geser semua gitu. Kalau gesernya cuma 1 detik lumayan, tapi kalau tiba-tiba ada sisipan sisipan adegan baru lah, itu membuat musiknya pusing sekali itu. Harus bagaimana caranya mentransisi antara sisipan yang baru dengan yang sebelumnya udah dibikin. Makanya kalau biasanya pemusik game tuh dipanggilnya terakhir-terakhir kalau buat scoring. Nah, cuman pemusik game juga bisa dipanggil awal-awal kalau masuk ke yang sini. Nah, ini namanya in-game soundtrack. In-game soundtrack ini adalah bagian yang cukup unik di dalam sebuah game, di dalam dunia musik ya. Karena in-game soundtrack ini tipenya adalah dia ciri khasnya loopable atau dia bisa ngulang. Dia bisa berulang. Jadi kayak kita punya lagu cuma 1 menit, tapi dia berulang-ulang terus sehingga di dalam gamenya itu selama kita bermain misalnya 5 menit, 15 menit itu nggak kerasa gitu. Padahal lagunya mungkin cuma 2 menit atau 1 menit saja, tapi lagunya muter terus ya. Jadi istilah sederhananya, saya main Mario Bros ya. Mario Bros kan ada lagu ikoniknya tuh. Itu terus muter, orangnya itu diem di tempat, terus kitanya mandi dulu, makan bakso dulu, lagunya muter terus. Ya, gitu. Jadi dia tipikal yang agak berbeda dengan musik-musik pada umumnya. Kenapa? Karena ciri khasnya loopable, kemudian lagunya harus menggambarkan suasana dalam stage, level, atau cerita yang dibuat. Dia setting mood. Karena game itu adalah sesuatu yang interaktif, jadi dia menunggu masukan dulu dari pemainnya, baru dia bisa bergerak. Kalau nggak dikontrol dengan pemainnya, tidak diberikan masukan sebagai, misalnya harus maju, ke kiri, ke kanan, itu game bakal diem aja. Gitu. Gamenya bakal diem aja. Nah, musik yang muncul di in-game soundtrack ini yang sering sekali disebut dengan background. Sering sekali disebut dengan background music, BGM, atau background. Nah, di bagian ini cukup membedakan musik game dengan musik lain karena partnya beda. Kalau biasanya kalau di musik biasa itu ada intro, kemudian verse ya, kalau nggak salah ya, kemudian chorus atau ref, mungkin ada bridge, mungkin ada coda atau interlude ya. Kalau bridge itu kan bagian yang berbeda gitu ya, dari kemudian bisa nyambung sama chorusnya. Kemudian kalau interlude mungkin musiknya doang yang main. Tapi kalau di game itu namanya varian. Jadi habis intronya ini harus catchy banget gitu. Beda kalau misalnya kalau di musik-musik pop memang intro harus catchy ya. Begitu denger intro langsung tahu ini lagunya ini. Ini lagunya ini. Hampir sama. Jadi di musik game juga intronya harus catchy banget. Jadi begitu intro, orang langsung tahu ini musik game apa. Ya. Misalnya kalau kita mainin game Mario, kita langsung tahu ini game Mario karena musiknya musik Mario. Kemudian kalau misalkan main game Sonic juga musiknya Sonic gitu. Nah, varian ini adalah bagian verse gitu ya. Jadi kalau di dalam musik game itu nggak ada chorus, nggak ada verse, nggak ada interlude, adanya varian. Jadi varian 1, varian 2, progresi chordnya boleh sama tapi diubah alat musiknya atau diubah melodinya atau progresi chordnya beda, itu boleh. Sampai varian N. Kemudian setelah varian N, istilahnya varian N ini saya nggak lagi ngajarin matematika ya. Maksudnya varian N itu varian keberapa terserah, tergantung pembuat musiknya diminta bikin berapa menit. Nah, jangan lupa bagian yang berikutnya adalah preparing back to intro supaya dia jadi looping. Itu yang membedakan. Biasanya kalau di musik-musik pop, musik yang biasa kita dengerin bareng-bareng, itu adalah nggak ada bagian preparing back to intronya, tetapi coda atau outro gitu ya. Nah, kalau yang ini harus ada preparing back to intro supaya bisa masuk ke intro lagi dan tidak terdeteksi kalau sudah ngulang. Bahasa Inggrisnya itu seamless loop gitu. Nah, bagian untuk preparing back to intro ini memang harus sering-sering berlatih membuatnya gitu. Nanti saya akan coba sedikit menunjukkan bagaimana pembuatannya, kan saya menggunakan Fruity Loop. Nanti saya akan tunjukin bagaimana waktu pembuatannya. Nah,
Ini tidak boleh mendistraksi pemain ya. Jangan sampai lagunya terlalu membuat pemain itu malah yang tadinya mau mainkan gamenya jadi kepikiran, kok musiknya gini. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, makanya jarang sekali musik berlirik ada di background. Kecuali paling suara choir ya, cuman oh itu masih bisa atau paling kayak gitu doang. Jadi kalau ada suara orang ngomongnya, orang itu ketika lagi main dia kan pengennya dengerin suara temennya main nih. Misalnya ada sih yang pernah main Mobile Legend atau PUBG, ada? Pak, saya. Oh iya, kan biasanya teriak-teriak sama temennya ya, woi gini 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 gini. Nah kalau ada suara musiknya juga ngomong, ya, jadi terdistraksi. Jadi biasanya background itu hanya melodi saja, gitu, atau hanya instrumental saja. Ini beberapa contoh yang pernah saya buat di Epic Conquest. Tadi di sini disebutkan ciri khasnya yang lain adalah mencoba menggambarkan suasana dalam stake atau level cerita yang dibuat. Nah, di sini di Snow Region akan berbeda dengan di Volcano Region. Snow Region itu kan salju, dingin, harus kerasa kayak berada di tempat-tempat bersalju. Ya, ini Snow Region-nya Epic Conquest ya. Jadi kalau di dalam lagu-lagu Snow itu seringkali dikasih kayak semacam kerincing-kerincing jingle bell ya. Kerincing-kerincing jingle bell. Sebentar, saya tunjukin suara yang menunjukkan Snow. Nah ini, ya, jadi kayak gitunya gitu ya. Jadi nada-nada itu yang akan kita pakai untuk tapi nggak jangan di spam juga ya. Di spam itu maksudnya terlalu sering muncul juga nggak begitu baik. Jadi lagunya kita gabungkan, misalnya kalau saya biasanya bikinnya melodinya dulu gitu. Ya di sini, misalnya ini melodinya dulu biar dapat nuansanya. Paling minimal kalau dalam musik game itu bisa di humming ya. Di humming itu artinya disenandungkan ya. Jadi ini lagu dasarnya. Patternnya dulu. Kedengeran ya. Nah ini melodi utamanya dulu. Nah, melodi utamanya sudah disetujui sama klien. Ya, jadi kita nanyain ke klien kayak gini, seneng nggak? Nah, kalau udah oke, baru kita tambahin yang lain-lain seperti ini. Ini cuman progresinya aja. Terus tambahin bass. Nah, lucunya saya itu jarang bisa main alat musik selain gitar. Jadi mau main bass apa piano wis pokoknya tak coba dulu gini kira-kira bisa dimainin nggak sama orang. Terus biasanya saya minta pendapat teman saya yang bisa main piano, ini bisa nggak dimainin? Oh bisa, oke aman. Saya sendiri nggak bisa mainnya soalnya ya. Apalagi drum itu yang saya paling sulit ya untuk kalau drumnya saya biasanya minta bantuan teman saya yang bisa ngedrum untuk dia main, kemudian saya midikan ya, dimidiin seperti ini. Nah kayak gitu. Hasilnya kalau digabung jadi gini. Nah ini nuansa S-nya dapat dari stick. Nah itu nuansa S. Ini nanti bisa dimainkan di Epic Conquest, lagunya pasti ini yang Snow Region. Nah ini ada suara choir. Snow Region, contohnya untuk Snow Region. Yang untuk nuansa panas itu ada di Volcano Region. Suaranya kalau untuk mencari yang panas itu biasanya nadanya nggak boleh nyantai. Ya. Nuansa panas itu biasanya, nah nadanya kayak gini. Orang kalau panas kan biasanya gerakannya cepet ya, kinetiknya kenceng ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi saya menggunakan cara itu untuk menggambarkan volcano yang panas. Nah, itu contohnya seperti itu. Hasilnya seperti ini.
Yang ternyata yang hilang itu adalah drumnya, teman-teman. Saya akan ambil drumnya dulu ya. Ini drumnya ya. Yang hilang tuh ternyata drumnya ini. Makanya kok tadi kok nggak ada suara jeduk-jeduknya, nggak seru banget kan ya. Yang pertama aja ada ya. Oke, drumnya udah beres. Kita lanjut dari sini aja. Baru kerasa kan? Nah, ini menggambarkan nuansa yang panas gitu ya. Jadi memang kok bisa yang ini panas, yang itu dingin, memang perlu diteliti dulu dan perlu sering-sering dengerin lagu-lagu yang bernuansa dingin ya. Misalnya Jingle Bells itu kan nuansanya dingin gitu ya. Kalau lagu-lagu yang panas tuh mungkin kita dengerin lagu-lagu yang di gua-gua lahar atau di padang-padang pasir gitu, mesti ada suara-suara yang bikin panas gitu ya. Wow, kayak gitu yang kayak kena fata morgana itu panas gitu ya. Kayak gitu yang mungkin kedepannya one day kalau kita ada waktu kita bisa mempelajari itu gitu ya. Jadi itu adalah in-game soundtrack atau yang sering diserkali disebut dengan back sound atau background music. Ya. Kemudian jingle. Nah, kalau jingle ini biasanya musik untuk nunjukin sesuatu, kemenangan misalnya. Ya, kalau misalnya pemain Final Fantasy ya, anak-anak mahasiswa UKSW itu sering mungkin main tetetetet tetetet teret. Ya, langsung tahu aku menang. Nggak perlu ngelihat videonya, dia tahu kalau dia menang. Tapi kalau lagunya Mario Bros misalnya, nah langsung tahu mati, kalah. Itu namanya jingle. Nah, kalau jingle yang ada di game itu modelnya jingle-jingle yang catchy banget, suaranya unik, seperti kalau Intel tuh dung 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 atau Nokia dung 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 dung. Nah, itu kayak gitu juga dibikin di game supaya menghasilkan iconic sound. Yang disebut dengan iconic sound itu ya kalau Mario Bros itu ya turut tut turut tut tut. Kalau Sonic tut turut tut 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 turut tut tut tut. Kalau Genshin Impact ya, ada yang pernah main ya, harusnya tahu ya iconic sound-nya seperti apa gitu ya. Atau yang baru-baru ini lagi rame ya, Honkai Star Rail ya. Ya ini kalau yang pengikut game ya pasti paham. Cuman kalau yang kurang mengikuti game ya nggak apa-apa. Nanti ngecek-ngecek juga musik-musiknya seperti apa. Biasanya pendek dan tidak berulang, catchy dan mudah diingat ya. Jadi mungkin kalau kita lihat contohnya di internet ya, sini kita akan lihat misalnya Mario Dive Music. Nah, pasti udah pada paham. Nah, ini sering sekali muncul ya, itu jingle. Itu baru kita jenis-jenis musik di dalam game ada 4 jenis ini. Nah, itu tidak termasuk dengan musik rhythm ya, karena rhythm game itu musiknya dibikin secara khusus. Musik rhythm itu yang mengikuti alur gitu ya, misalnya mencet gitu. Terus Guitar Hero, tahu pernah main Guitar Hero atau apa para atau Dance Revolution yang dansa-dansa di time zone itu. Nah, itu kan ada musiknya. Dan musiknya kadang-kadang kita nggak tahu itu musik apa sih. Itu musik dance atau musik apa yang memang sengaja dibuat untuk ngepasi ritmenya dan menjadi tingkat kesulitannya itu sesuai dengan ritmenya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kegunaan musik game di dalam game itu sendiri buat apa? Gitu. Yang pertama, musik game itu digunakan untuk penanda stake. Misalnya tadi stake yang bernuansa salju, dengan stek yang bernuansa lahar, dengan stek gurun pasir, dengan stek pantai, dengan stek yang latar belakangnya itu hutan, itu akan berbeda sekali lagunya. Ya, kalau misalkan kita lihat seperti ini, kalau misalkan kita mau bikin nuansa musik hutan misalnya, kita harus cari alat musik apa yang biasanya muncul di film-film yang ada hutannya. Biasanya menggunakan ini. African Dondon, boleh dengerin. Udah kerasa hutannya? Nah itu kalau untuk alat musik hutan. Tapi kalau untuk nyari, padang pasir, biasanya padang pasir di area-area Timur Tengah gitu misalkan. Kita bisa mencari alat musik yang berhubungan dengan Timur Tengah gitu ya. Misalnya ini.
kayak gitu, atau begini. Nah, udah kerasa di Timur Tengah? Nah, terus tinggal kita pasang aja begini. Ya, pasang begini, pasang begini. Ya, dah jadilah. Kan bikinnya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau untuk dapetin nuansa Timur Tengah. Mau dapetin nuansa pantai gimana? Cari musik-musik yang bernuansa pantai. Yang saya masukin di sini nih sampel-sampel yang sudah dikumpulkan banyak orang dalam dunia game gitu ya. Scoring film juga ya. Jadi ini Ethnoworld ini contohnya seperti itu. Tapi ada juga kita menggunakan yang lain gitu ya. Kita menggunakan alat musik lain yang bisa membantu gitu ya. Nah, itu contoh untuk kegunaannya. Kedua, menandai event. Event itu peristiwa ya. Jadi misalnya pas mau bertarung, musiknya akan berubah waktu bertemu musuh besar, waktu ada kita kehilangan seseorang yang penting dan berarti pada hidup kita, misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu musik yang paling disukai di Epic Conquest karena ada yang minta bikin ini 1 jam diputer terus, padahal ini lagu sedih. Lagu untuk sadness ya. Katanya dia cocok banget sama ceritanya. Karena di Epic Conquest ada cerita sedihnya. Lagunya gini. Agak horor ya. Iya. Karena kesedihannya ini karena kuasa yang dia tidak ketahui. Seperti itu. Ini lagu event, jadi kegunaannya untuk menandai event. Jadi kalau misalnya kayak di film, kalau pas lagi seneng, lagunya ya yang seneng gitu kan. Ya kalau misalnya lagi sedih gitu, ada orang yang kita sayangi meninggal, terus lagunya tuh 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 malah nggak jadi sedih, ketawa gitu kan, ya nggak cocok masuknya gitu ya. Jadi di game juga hampir kayak film gitu, harus pas dengan suasananya gitu ya. Ada genre game seperti tadi game rhythm atau game 8 bit, jadi musiknya rata-rata 8 bit ya, kayak Mario Bros gitu ya. Suara-suara yang dipakai, soundscape yang dipakai juga beda, atau penanda genre game battle atau peperangan. Jadi lagu-lagunya juga lagu-lagu yang epic ya, epic gitu, atau lagu kepahlawanan, epos dan sebagainya. Dan tadi yang soal kesedihan tadi katanya menambah sisi emosional. Karena mereka tahu ceritanya, mereka dengerin lagunya, mereka bisa bayang kembali dengan lagu itu. Buat para penggemar game, tahulah ada adegan-adegan di game yang betul-betul sedih dan betul-betul memorable ya, seperti kalau di Final Fantasy 7 itu kematian salah satu karakter utama yang sangat dicintai sama tokoh utamanya harus mati, terus muncul lagu itu, begitu denger lagu itu katanya para pemain game pada nangis ya. Ya nggak tahu kenapa ya, pemain game ya banyak yang lebay begitu ya teman-teman. Jadi wajar ya seperti itu. Oke, itu kegunaan musik game. Nah, sekarang kita masuk ke area yang cukup menarik, yaitu potensi cuan dalam musik game. Ya, oke. Potensi cuan dalam musik game ini sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama, kita bisa jadi konten kreator untuk musik-musik game. Modelnya adalah kita diawali dengan memberikan demo musik game kita secara gratis. Nanti kalau Anda pengen dibikinin musik game secara khusus oleh saya, Anda bisa langsung kontak saya, atau Anda bisa melakukan yang disebut dengan commission. Nah, kalau konten creator ini misalnya YouTube, misalnya sudah monet, ya berarti kan bisa menghasilkan uang ya. Dapat misalnya lagu-lagu yang kita ciptain gitu, banyak yang suka gitu ya. Ini banyak sekali untuk demo musik yang bisa dipakai secara gratis, bikin free royalty ya, apa namanya, no copyright. Kemudian orang yang itu harus mengarah ke YouTube kita misalnya, jadi YouTube kita bakalan didatangi orang untuk mencari no copyright sound. Jadi musik ini tidak kita daftarin ke agregator, enggak, tapi kita biarkan mereka memakainya. Atau didaftarin ke agregator tapi tidak dipaksa harus dipakai YouTube ID gitu. Cuman itu bisa menjadi potensi cuan yang cukup besar karena yang berhasil dari sisi ini tuh Kevin MacLeod namanya. Kevin MacLeod bisa dicari di Google. Dia itu sukses dengan memberikan musik-musik gratisan, musik game gratis, siapapun bisa pakai asal kasih namanya dan link YouTube-nya. Jadi YouTube-nya dia selalu rame sekali dan monetisasinya dapat dari YouTube.
Kemudian yang kedua ada sound on, tahu lah ya, yang suka TikTokan ya, lagunya ditaruh di sini. Nah, mungkin ada lagu game yang simple-simple tapi catchy, yang remix bisa dimasukin sini, dan mungkin bisa dipakai banyak orang untuk video TikToknya dan bisa menghasilkan dana juga. Spotify ya sudah pada tahu, ada agregator, di stream banyak orang dan bisa menghasilkan juga. Nah, kalau Patreon ini agak berbeda, ini mirip seperti yang dilakukan oleh Traktir, Saweria, sama Karya Karsa. Traktir itu jadi kita misalkan kalau kita suka dengan karya seseorang atau ada karya barunya, itu dimasukin ke Traktir untuk dilanggan. Dilanggan itu ya di-subscribe ya. Misalnya, saya lagi suka lagunya yang ini, saya tak support orang ini selama 30 hari, saya bebas ngambilin lagu-lagunya. Nanti 30 hari kemudian ada konten baru dari kita, nah itu nanti dia harus bayar lagi untuk ngambil konten tersebut. Gitu kira-kira modelnya yang traktir itu. Atau dia memberikan masukan, kita suka melihat dia melakukan komposisi musik secara kilat, misalnya speed composing. Kalau di dalam anak DKV yang suka gambar tuh speed painting namanya. Kalau di pembuat musik tuh speed composing. Dia langsung, ada musik seperti ini, aku tak coba bikin yang nuansanya kayak gitu tapi beda. Ini mirip antara Traktir, Saweria, dan Karya Karsa, arah tujuannya seperti itu. Kayak ngasih donasi gitu ya. Kayak ngasih donasi. Nah, ini bisa dapat seperti itu dan saya sudah merasakannya ya. Jadi sudah beberapa orang yang suka ya, walaupun nggak banyak ya, masih 5%-an dapatnya. Itu adalah awal yang baik untuk kita memulai ya. Nggak ada yang nggak mungkin ke depannya bisa 100% kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kedua, ya, kita bisa menggunakan commission. Commissionnya ini bisa kita antara yang paling gampang memang getuk tular. Misalnya, saya punya teman nih bisa bikin musik ini. Misalnya, wah, Mas Doni ini punya kemampuan aransemen yang luar biasa. Mas Radinu Writer tuh musiknya itu agak nuansanya epic-epic gitu. Terus kalau mungkin Pak Joko punya kemampuan gitar yang begini. Nah, kayak gitu kita bisa saling bantu nih. Kita kolaborasi yuk. Yang ngambil gitarnya, gitarnya Anda ya. Nanti ada istilahnya apa ya? Bagi hasil dari hasil commissionnya, misalnya seperti itu. Nah, bisa kita menggunakan Fiverr, dan di Fiverr ini banyak sekali yang menjajakan musik-musik, dan rata-rata banyak yang sudah berhasil ya, sudah cukup besar Fiverr-nya, sehingga dia berhasil menciptakan banyak sekali game musik. Nah, cuman memang kalau di Fiverr, jujur aja, saya kasih penjelasan, untuk baru mulai pertama, untuk pecah telur itu nggak gampang ya. Jadi biasanya orang-orang yang di Fiverr itu, saya sendiri belum pecah telur kalau Fiverr. Saya pecah telurnya di Fastworks. Fastworks ini punyanya Thailand, tapi sudah merambah ke ASEAN, jadi di Indonesia juga sudah cukup lumayan. Fastworks ini hampir sama dengan Fiverr. Kita bisa bikin apa, harganya kira-kira berapa sampai berapa, ada range harganya. Tergantung tingkat kesulitan atau tergantung durasi, terserah. Misalnya durasinya 1 menit. 1 menit kita jual harganya 100.000, berarti kalau 2 menit 200.000 dan seterusnya. Itu cuma contoh aja. Itu pakai Fiverr atau Fastworks. People per hour juga seperti itu. Atau kita bisa masuk ke forum-forum game developer. Di sini sekarang di Indonesia di Discord ya, lebih banyak forum game developernya. Biasanya nongkrongnya kalau saya namanya di cafe semak-semak. Kalau di forum game developer Indonesia yang paling besar, itu biasanya ada cafe, namanya cafe semak-semak. Di situ sering nongol indie game developer lagi nyari pemusik. Nggak cuma pemusik sih, artis, 3D, dan sebagainya. Tapi ketika dia mencari musik, kita langsung kayak, wih, ada yang lagi nyari musik, butuh musik yang kayak apa? Nah, kalau kita sering nongkrong di cafe itu, kafenya di Discord, online, yaitu modelnya commission. Commission itu nanti ada kliennya ngasih gambaran, musiknya harus gini, deadline-nya segini, bisa ngerjakan nggak, harganya berapa. Bikin quotation, selesai musiknya, bikin invoice, dan akhirnya cuan. Gitu kira-kira. Ya, itu yang saya alamin ya untuk commission ini. Kemudian ini yang lagi saya jajaki pelan-pelan, tetapi ini bisa disebut dengan jual satuan atau paket. Misalnya ada game yang sudah rilis, kemudian kita bikin albumnya. Nah, albumnya itu biasanya kita kerjasama dengan pembuat gamenya. Apakah albumnya boleh kita jual sendiri atau dia yang jualin? Kalau dia yang jualin, nanti kita dapat bagi hasilnya. Jadi modelnya ini akan kita jual ya, sekian, misalnya $1, nanti $1 kamu dapat 30% misalnya. Ya karena kan yang memasarkan dari pihak game studionya. Jadi itulah yang membuat kita bisa kerjasama, kolaborasi terus, akhirnya lama-lama bisa mendapatkan, kalau yang dibilang passive income ya, kita lagi duduk-duduk tahu-tahu rekening terisi ya, itu yang sangat menenangkan. Indonesia sendiri sekarang lagi dilirik banget untuk dunia gamenya,
Dan sekarang indie-indie game lagi bermunculan dan membutuhkan pemusik-pemusik baru. Jadi ini kesempatan yang luas banget. Kenapa? Di dunia game Indonesia sendiri baru-baru ini berhasil menangkan award yang luar biasa untuk game-gamenya ya. Kemarin Aspect for the Unbound, terus kemudian sebelumnya She and the Lightbearer, kemudian apalagi When the Past Was Around, terus ada Dread Out, mungkin ada yang pernah dengar Dread Out, kemudian ada Tahu Bulat. Nah, dengar Tahu Bulat itu buatan Indonesia dan bisa terdownload lebih dari 100 juta orang ya yang download ya, luar biasa. Dan itu ya kebetulan ada mahasiswa kita yang kerja di sana ya, jadinya kita promo-promo juga gitu ya. Jadi yang terakhir in-house composer. Nah ini memang gampang-gampang susah kalau in-house composer, mau nggak mau misalnya ada lowongan tentang musik game, Anda memang senang dengan membuat musik game, dia akan jadi in-house composer di studio game baru misalnya. Sekarang lagi banyak kok studio game yang baru, di Jogja aja sudah ada kok yang kemarin menang Kickstarter itu, yang bikin Coral Island namanya Stairway. Kemudian ada Gambir, ya, Gambir Studio itu juga di Jogja. Terus ada juga yang di Jakarta, banyak juga di Surabaya, banyak di Salatiga baru ada Entran Guardian sama Eduka Studio ya. Di Salatiga ya, baru ada beberapa ya. Di Solo ada, di Semarang ada, banyak kok. Lagi bermunculan. Dulu sempat munculan banyak, terus sempat drop sebentar. Kenapa drop? Karena kalah sama kapital dari negara lain ya yang penduduknya terbesar di dunia, tapi kita pelan-pelan mulai naik lagi karena berhasil dapat award-award. Ini potensinya cukup besar. Nah, terus tipsnya untuk bikin musik game gimana? Ya, yang pertama sering main game. Nggak pernah main game terus bikin musik game ya agak susah. Seperti kita pengen bikin novel tapi nggak pernah baca novel. Sedikit saran dari kami, kalau pengen bikin musik game, ketika main game jangan di-mute. Kenapa jangan di-mute? Biar kita ngerti, oh kalau game kayak gini tuh musiknya harusnya gini. Kayak game kayak gini, stereotipnya kayak gini. Kita bisa bikin yang berbeda nggak? Kita bisa bikin yang di luar aturan kalau kita udah tahu aturannya, betul nggak? Kita bisa bikin sesuatu yang di luar pakem kalau udah tahu pakemnya dulu, gitu kan. Misalnya bisa ngejazz nih, bisa ngejazz, tapi kalau nggak tahu kunci aslinya kan ya jazznya jadi ngaco, gitu kan. Ya walaupun ngaco-ngaco udah bisa kita anggap jazzy gitu. Jangan di-mute kalau lagi main game ya. Memang rata-rata kita membisukan game kita gara-gara terlalu ribut dengan kata-kata ya, dengan suara orang yang kita nggak suka ya. Udah yang di-mute orangnya, musiknya jangan. Biar kita tahu nuansanya, suasananya seperti apa. Ya kita lagi main game ya, misalnya kayak PUBG, Mobile Legends, Honkai Star Rail, main Ark Knights atau main Genshin Impact, jangan di-mute. Pasti Anda akan merasakan nuansa yang berbeda ketika bermain game. Kemudian sering-sering nimbrung sama yang lagi pengen buat game nih. Mungkin di sekitar kita lagi ada indie game lagi buka-buka lowongan, cari-cari partner. Nah, itu bisa tuh kita senggol-senggol dikit nih, gua bikinin musiknya. Pakai gitar aja nggak apa-apa. Jangan salah, pakai gitar doang. The Last of Us itu musiknya cuma gitar loh. Jadi buat teman-teman yang suka gitar, bapak ibu yang suka gitar, udah bisa bikin musik game sebenarnya. Kemudian isi adegan game dengan lagu buatan kita sendiri. Tes, cocok nggak dengan adegannya? Ini adalah salah satu tes di dalam mata kuliah saya. Ini saya tunjukin mata kuliah saya, game audio ya. Di sini ada tasknya, yaitu mengisi adegan game dengan musiknya dia sendiri. Ini ada adegan game. Adegan gamenya itu sama semua, tapi mereka mengisinya dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kebiasaan mereka masing-masing. Hanya pakai piano aja. Ini buatan salah satu mahasiswa saya. Nah, ini contohnya ini. Kemudian saya akan coba putarkan yang lain supaya menjadi pembanding. Pakai piano doang, tapi nuansanya udah berbeda kan? Yang munggarnya sama. Sukanya bikin lo-fi. Animasinya sama. Ini punyanya mahasiswa saya ya. Kemudian coba-coba remix lagu game yang sudah ada. Lagu game Jepang yang
80 sampai 90 sampai tahun 2000 itu free of copyright. Jadi kalau mau nge-remix silakan. Ya, dicoba aja. Mario Bros kita remix, Sonic kita remix. Ya, itu yang sering saya lakukan di channel saya. Saya nge-remix jadi lo-fi, jadi lo-fi, jadi lo-fi. Legend of Dragoon kemarin, kemudian ada Tales of Eternia bla bla bla, saya remix jadi lo-fi. Itu sebenarnya kita latihan. Latihan apa? Latihan hearing kira-kira pemusik-pemusik Jepang kayak apa sih? Progresi chordnya apa aja? Oh, ternyata progresi chordnya nggak kayak biasanya, bukan 1 5 6 4, bukan. Ternyata dia mulainya dari 4 misalnya kayak gitu. Oh, ternyata habis 4 dia langsung 3 mayor, Bu. Kok gila ya? Ya memang begitu. Macam-macam gitu. Jadi memang kita mempelajari pemusik yang A dengan yang B walaupun sama-sama dari Jepang, progresi chordnya beda. Dia punya ciri khas berbeda-beda. Nah, dari situ kita bisa mempelajari ciri khas kita sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan lupa terus berlatih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membuka wawasan dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi teman-teman di Freedom dan juga untuk teman-teman mahasiswa KSW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Saya kembalikan kepada MC. Persilakan. Oke, gimana teman-teman tadi? Udah keren banget ya hasil-hasil karyanya Pak Jason juga. Yang tadi juga ada trial game Portal of Destiny-nya tadi keren banget Pak Jason. Nah, teman-teman gimana nih tadi materi yang disampaikan Pak Jason? Keren atau enggak ya? Keren, Mbak. Keren Keren sekali. banget. Keren banget. Keren banget. Cakep. Ya, mulai dari musik dan lain sebagainya ya juga keren-keren semua. Oke, kali ini kita agak enggangin sebentar ya, habis dengerin materi, terus kita harus mendengarkan hiburan supaya nggak terlalu tegang banget. Kali ini ada hiburan dari stand up comedy dari Kak Ola Zahra. Nggak pakai lama, langsung aja ya Kak Ola Zahra. Waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Iya, oke. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Selamat langsung malam, ini ya. Kak Ola. Waalaikumsalam malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gaspol. Nama saya Ola. Eh, sebetulnya saya nggak ada sekali ya untuk stand up ini. Cuman kayaknya Mas Doni lihat saya waktu itu ikut event. Itu nama Aduh. panjang nama pendek Kak Ola? Ya, Nah, itu Nama- Ola itu nama pendek atau nama itu panjang? nama, oke. Oke, Loh, Dia ada tambah pada ketawa. jadi tambah grogi dia. tadi aku Nama mau pendek pakai ini lah. nih. Ola, Ini nama aku masih panjangnya bingung nih. Ola. Ya, nama sebenarnya sih bukan Ola ya. Sebenarnya tuh ada di akte kelahiran. Cuman Oh, iya, karena iya, iya. kebetulan akte kelahiran saya lagi Hilang. di itu. Bukan, Jadi bukan namanya hilang. hilang. Bukan hilang, lagi digadein biasa. Oh, iya, iya. Jadi akhirnya nama saya Lanjut, jadi lanjut, lanjut. iya, nama saya jadi lupa gitu kan. Udah Ola aja. Jadi orang yang selalu orang yang selalu latah gitu. Tiba-tiba saya nggak bisa ya, bisa. Nah, eh, karena kelatahan inilah akhirnya yang membuat saya akhirnya bisa ada di sini. Kenapa dia, guys? Dia tidak bergerak, guys. Nge-freeze dia. Koneksi mungkin. Wah, kalau begini ceritanya berarti Mbak Marcella harus nyanyi dulu sebentar. Aduh, saya nggak bisa bernyanyi. Joget juga aku suka liatnya. Pada modus semuanya. Ini parah ini. Ini parah ini. Joget gini-gini. Mbak Ola, kenapa ini Mbak Ola? Mana dia? Masih ada hilang. Oh. Jangan-jangan ini bagian dari jokes-nya ini. Jangan-jangan Dia bagian menghilang dari- dulu gitu ya. Kita harus ketawa dulu. Dalam terang. Apa Bang Dedi dulu berpantun ria Pantun, sambil pantun. dulu Kak Ola. Pember. Oh, Saya berpantun Oh. kan. apa ya? Tadi Pak Tadi pantun yang buat ngegombel tadi dipakai lagi dong. Ternyata diriku telah membuat Kak Marcella tersenyum. Pandang langit indah Jadi malu. panorama. Ada Asik.
Kapan di atas awan? Ya. Cakep. Kalau boleh diriku bertanya, apakah kalian sudah makan? Ai. Belum. Aku pikir mau Belum. nanya Mbak Marcella tadi. Mau gombal. Kagak berani dia langsung. Nanti. Aku Iya, mikir dulu kalau udah untuk Kak ditungguin Marcella. nih. Oh, ditungguin loh, Bang. Oh Oh, iya, ditungguin tuh. bentar, nanti aku buat. Asik. Ku pandang langit, indah Ai. panorama. Tiba-tiba Mantap. saja hujan rintik. Ai. Boleh diriku bertanya, Kak Marcella, apa rahasianya itu cantik? Wah, Asik. Kak Deddy Mas, pengen cantik. Jadi ceritanya Bang Deddy pengen cantik juga gitu. Iya, pengen cantik. Sepertinya gitu. Dari bahasanya. Mas Deddy kalau mau Sebaiknya cantik gampang. Masuk Mas Deddy. sesi tanya jawab satu saja sambil nunggu Mbak Ola. Oh ya, sambil Oh, nunggu gitu. ya. Siap, mantap ya. Sementara kita kasih tanya jawab untuk sesi pertama dulu sambil nunggu Mbak Ola. oke. Baik, kita skip dulu untuk acara Kak Ola, sembari menunggu Kak Ola juga. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk materi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Jason. Waktu dan dipersilahkan. Saya tanya. Ya. Kak Rufen. Iya. Pen, mari. Halo Pak Jason, selamat malam. Halo, Mas Ruben. Itu berarti ini musik game alirannya itu techno ya, Mas? Oke. Alirannya techno. Soalnya dia itu pakai digital semua. Kalau akustikan itu nggak termasuk bisa main masuk ke dalam game tersebut ya. Kalau misalnya akustikan gitu kan, dia itu genrenya di techno. Berarti kalau akustikan misalnya iya, tidak bisa masuk ke situ. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Ruven. Sebenarnya akustikan bisa kok Mas Ruven. Bisa banget. Ya, yang penting cocok sama nuansa lagunya. Gitu. Saya pernah bikin lagu yang isinya cuma gitar doang gitu, cuman gitar akustik. Memang karena saya tidak biasa menggunakan gitar kemudian direkam saya pakai digital. Ya, nanti kalau ada alat musik yang lebih proper, jadi misalnya ada pemusik yang paham dengan alur musik saya, dia yang akan melakukan performance yang direkam. Saya yang mengkomposisi. Jadi nggak harus techno. Ya, ada juga yang suka pakai piano doang, bisa. Itu yang di Sunshine Over Us, boleh saya sambil sharing ya. Jadi bukan techno sama sekali. Sunshine Over Us ini berhasil meraih sebagai Best Audio di tahun 2021. Lagunya hanya piano. Oke. Saja, Mas. Jadi nggak harus techno. Tinggal disesuaikan dengan briefing dari kliennya, disesuaikan juga dengan kebutuhan dari gamenya itu sendiri. Jadi ini hanya piano saja bisa. Pakai akustik gitar bisa kok. Yang saya bilang tadi, The Last of Us itu hanya akustik gitar. Kemudian lagu-lagu yang visual novel itu banyak juga yang pakai gitar saja, akustikan doang. Dan itu juga indah sekali dan bisa masuk sebagai musik game. Jadi nggak harus techno. Nah, kebetulan saya cara membuatnya pakai digital. Karena apa? Karena saya bukan performer. Saya kalau main gitar ya melengse-melengse, telat-telat temponya gitu ya. Tapi ketika saya jadiin komposisinya di digital, kemudian nanti ada performer yang lebih baik dari saya, dia yang akan take secara proper. Kira-kira biasanya seperti itu. Terima kasih. Ini bisa menjawab. Jadi Kak Rupen, jangan khawatir. Kalaupun hanya bisa akustikan, di musik game sangat terbuka sekali, terutama untuk musik-musik seperti The Last of Us itu juga keren sekali. The Last of Us itu sampai menjadi salah satu best game di dunia. Musiknya hanya pakai gitar. Hanya satu gitar saja. Dilanjutkan kembali, siapa yang ingin bertanya? Nak bertanya. Oh, silakan Mas Deddy. Mas Jason, ya. Cuan ya. Dari cuannya gimana Mas? Tadi yang dijelaskan ada beberapa item dari sumber cuannya ya. Apakah selama ini banyak juga yang bikin musik
para khususnya untuk para gamers lah ya, dari Mas Iya. Jason atau gimana yang minta bikinkan musik. Dan kemudian yang kedua, gimana caranya buat musik ini supaya istilahnya gini ya, tidak mirip gitu. Ada game-game lain yang mungkin juga mengandung copyright gitu ya. Nah, gimana caranya Mas Jason mensiasati supaya musik yang Mas Jason buat itu tidak persis musik punya orang lain gitu. Bikin Itu Kak dua Ola itu. sudah. Apa mau dijawab dulu? Apa nunggu Kak Ola dulu jawabannya? Mungkin bisa dijawab dulu Pak Jason, lalu dilanjut langsung ke Kak Ola. Oke. Iya tadi Terima paketan kasih, saya Mbak habis, MC. oi. Sorry. Maaf. Pas paketan habis. Ini Itu parah. termasuk bagian dari stand up ya? Enggak, Oh, udah. enggak. Itu sudah materi sebenarnya itu. Iya, paketan habis sudah materi. Oke, saya jawab ya Kak Dedi, Mas Dedi. Siap, Mas Jason siap. Oke. Ya, jadi kalau soal cuannya memang jujur aja bangunnya samalah seperti kita waktu bangun awal-awal bermusikan nggak ada yang kenal. Kemudian kita mulai istilahnya tunjukin portofolio kita. Nah, mau nggak mau kita harus gabung di para game developer gitu, Mas Dedi. Jadi misalnya ada forum-forum game developer. Nah, kan di Facebook ada, di Twitter sering sekali nongol forum game developer, Discord paling banyak. Nah, di situ kita iseng aja nunjukin apa yang kita mampu. Nah, dari situ mulai ada yang lirik, saya cocok nih sama gaya musiknya dia, misalnya musik saya lebih ke arah lo-fi gitu, saya cocok nih sama lo-fi. Saya tanya dong, kamu bisa nggak bikinin musik game lo-fi buat saya, misalnya seperti itu. Nah, mulai dari situ order berdatangan. Nah, memang biasanya saya fokusnya adalah gimana supaya menghasilkan lagu yang sesuai dengan deadline mereka gitu, Mas Dedi. Jadi misalnya mereka kasih deadline 2 minggu ya, waduh ini mau nggak mau 2 minggu harus selesai, mau nggak mau harus selesai. Supaya apa? Nanti dia repeat order, ngomong ke temennya, dia bisa bikin musik loh, tepat waktu loh, jadi rilisan game saya tidak tertunda dan sebagainya, kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan order-order datang terus, puji Tuhannya, untuk hari ini saya lagi mengerjakan 3 game. Tapi 3 game itu gini main. Jadi Senin sama Rabu saya ngerjain game A, Selasa sama Kamis saya ngerjain game B, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari ya. Gitu. Jadi istilahnya harus dibagi benar waktunya. Kalau lebih dari itu saya nggak kuat gitu ya. Nanti nggak ada waktu untuk keluarga dan untuk padahal saya juga masih ngajar di kampus ya, sama masih kuliah juga di Jogja gitu ya. Kuliah matematika, belajar ngajarin bikin musik kan kacau banget. Gitu ya. Kedua, gimana sih biar musik itu nggak mirip? Biasanya saya itu minta sama kliennya, minta referensi. Pengen gamenya, musiknya kayak apa? Dia kan cari tuh di internet, yang kayak gini, tapi jangan mirip. Nah udah, kita fokus aja Mas di situ, tapi jangan mirip. Aman deh. Fokus aja di musiknya yang dia minta klien itu, progresi chordnya kita ubah dikit, melodinya kita rubah lagi. Ya kalau melodi harus rubah, kalau enggak kan mirip kan ya. Melodi mirip pasti kena copyright, tapi progresi chord mungkin masih mirip-mirip bisa lah. Karena progresi chordnya 1, 5, 6, 4 itu kan di mana-mana ada ya, tinggal kita ngaturnya kan gitu kan. Nah, supaya nggak mirip seperti apa. Seperti itu, dilanjut lagi. Ini referensi seperti ini sudah cocok belum? Nah, saya punya YouTube abal-abal, saya pasang dulu. Kena nggak? Tes dulu. Yes. Nah, YouTube abal-abal ini saya pakai email asal-asal gitu lah. Kalau dia kena copyright, kena saya. Berarti saya harus ganti. Itu, Mas. Ini cara yang bodoh tetapi bisa kepake. Kepake banget dan selalu setiap saya menyelesaikan dari orderan, saya upload dulu ke YouTube, langsung saya matiin lagi, saya hapus lagi kalau aman. Begitu aman saya hapus. Kemudian saya bilang aman, tidak ada kena copyright. Cobain aja. Nah, dia ngupload sendiri ke YouTube. Aman Mas, oke, bayar. Gitu. Kira-kira seperti itu mungkin bisa membantu Mas Dedi. Maaf, kalau boleh tahu Mas Jason, berapa ya budgetnya? Kalau boleh dibocorkan. Manalah tahu ada teman-teman nanti. Kita terbuka tetapi tetap dalam koridor ya Mas Dedi ya. Karena saya biasanya menciptakan musik game itu berdasarkan kerumitan. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya hanya satu alat musik, misalnya kayak Mas Ruven, cukup pakai gitar saja, itu kan berarti kita mikirin satu komposisi musik saja. Tapi kalau mulai aransemen itu kita mikirin musik gitar ditambah drum, ditambah bass, ditambah keyboard, itu udah satu band.
Tapi beda lagi dengan orkestra, Mas Dedi. Orkestra itu ada 32 alat musik, dan 32 alat musik ada yang violinnya 11, ada yang violinnya 23, ada yang violinnya 4 saja. Itu harus kita pikirin mateng-mateng. Nah, itu yang menyebabkan musiknya saya itu harganya beda-beda. Kalau untuk yang satu alat musik saja, per menitnya 500.000. Per menit. Per menit durasi, bukan per menit saya bikinnya loh ya. Per menit Iya. durasi. Ya, Wadidaw. 1 menit. Jadi kalau 5 menit ya dikalian aja. Hmm. Iya, itu satu alat musik. Kalau untuk yang 4, silakan diatur sendiri. Ya nggak langsung dikali 4 juga, Mas. Tapi kita lihat tingkat kerumitannya. Kira-kira seperti Iya. itu. Ngeri. Mantap. Asik kan? Luar Asik kan? biasa. Asik. Tapi ya butuh pengalaman dari tahun 2008 tadi. Wow. Ya itu. Berarti untuk sampai sejauh itu dengan satu alat musik dan 1 menit butuh pengalaman. Maksudnya butuh orang udah pada percaya dengan kita. Tapi untuk awal, untuk satu alat musik, saran saya, ini saran doang ya Mas Dedi ya, dan teman-teman yang lain, satu alat musik itu bisa di angka 150 sampai 200 per menit. Itu sudah cukup oke buat para klien untuk pemusik game baru yang sorry to say belum punya nama. Yang simple lah ya. Yes, ya. Simple 1 menit looping. Dah, itu 150 sampai 200.000 cukup lah. Kita bisa bikin itu sehari, 2 hari selesai. Kalau misalnya repeat order, dia minta terus ya 2 hari bikin satu musik, anggaplah kita libur 4 hari 1 bulan, misal ya. Ini misal berarti hitung saja 26 hari lah. Dibagi di 2 hari berarti 13 kali 200.000, lumayan kan. Per bulan udah dapat 2,6 juta. Luar biasa. Ya belum UMR Jakarta sih, tapi kan ini ya itu kan sampingnya. Sambil kita nyenengin Lumayan. hati ya, sambil jalan bisa jadi. Tapi kalau untuk anggota Freedom diskon 50% itu kan. Oh, bebas. Bisa. Tapi untuk game ya, untuk maksudnya game. itu Misalnya anggota Freedom ternyata Kak Ola pengen bikin game gitu. Maksudnya bisa dicuekin. Modelnya sorry, maaf. Ya, maaf. Yang dikatakan Mas Dester itu jual lepas atau royalti. Kalau ada kan kita musik. Royalti Pak Joko. Jadi hak cipta tetap kami pegang. Dia hanya hak distribusi aja. Gitu. Dia hanya distribusi di game itu saja. Dia nggak boleh resell ke game lain. Nggak boleh. Ya, bukan beli putus. Kalau beli putus biasanya saya kali 10. Kalau kita beli putus saya kali 10. Dan biasanya plat merah yang minta. Plat merah minta kali 10 langsung. Karena nggak mau. Biasanya mereka akan pakai habis buat jingle A, jadi jingle B, jadi jingle C, jadi jingle C, D. Nanti kalau plat merah lama cairnya. Iya, bisa 2 tahun. Saya udah lupa tahu-tahu masuk. Apa ini? Iya. Macam-macam sih. Nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di off the record untuk hal-hal yang seperti ini. Gitu ya, Mas Dedi. Semoga membantu. Makasih jawabannya Mas Jason. Sukses selalu, luar biasa. Ya, ini Kak Ola udah balik. Ya, Kak Ola udah steady untuk stand up komedinya. Mari kita ketawa-ketawa guys. Amin. Amin. Mari waktu dan tempat dipersilahkan Kak Ola. Iya. Terima kasih. Berarti boleh dibuka lagi toh, di unmute boleh ya? Boleh. Di unmute semuanya biar seru. Kalau nggak ketawa kalian gua jebret. Ya, jadi kembali lagi ke yang tadi itu ya. Salah satu panitia dari pengurus dari Freedom tuh nge-PM saya kan, ya VN gitu, katanya Lola mau nggak ngisi acara gitu. Kan saya udah seneng tuh ya, wah, alhamdulillah nih nyanyi perdana di Freedom. Katanya pas saya terusin VN-nya ngisi stand up gitu, mampus Allah. Di situ saya udah jantungan tuh langsung saya hubungin Mas Doni. Saya bilang, Mas Doni saya nggak bisa. Itu apa kemarin itu event katanya. Itu event beda lagi. Itu kan bakat butuh gitu kan. Bakat butuh. Ya. Lucu ketawanya lucu. Ya udah. Jadi untuk membutuhkan kepercayaan. Jadi sini saya tuh kepengen ngebahas juga tentang kepercayaan diri dulu ya, kepercayaan diri.
sebelum di stand up dulu ya di musik untuk membangkitkan Bangun. kepercayaan kepercayaan diri saya itu butuh banyak beberapa tahun gitu semenjak saya vakum di dunia musik 2005 sekitar 2020 kemarin baru saya ini di Smul gitu. Jadi pada saat diajak untuk ini udah bener-bener nggak bisa tidur, dingin dan lain-lain. Jadi bersyukur banget kalau teman-teman maklum gitu ya. Nah, kemudian bicara soal latah yang tadi saya bilang ya. Ini udah mulai ini belum? Berhubung namanya orang latah gitu ya. Ya, karena dari latah itulah akhirnya saya ikut event kan, latah melihat ini. Ibarat kata tetangga jualan tahu bulat gitu, jualan juga tahu bulat. Ibarat kata si temen jualan bakso ikut juga. Nah, seperti itu saya akhirnya dari musik ikut event musik, akhirnya saya lari lagi ke stand up. Jadi kayak masih mencari-cari jati diri gitu. Sebenarnya udah dapet sih di musik gitu. Nah, kemudian jati dirinya hilang kemana Mbak Ola? Lapor polisi dulu. Apanya? Bukan jati dirinya hilang kemana? Cari-cari. Iya, makanya seiring dengan digadein biar dapat duit, biar dapat cuan. Nah, kemudian menurut saya kan banyak orang latah ya. Seperti saya ketemu teman saya curhat gitu kan. Curhat sekaligus dia ngajak Mbak Ola apa? Kita itu Mbak Ola, kata Mbak Ola, tengok aku dulu. Tembak. Kok nggak latah? Latahnya beda. Latah mengikuti ini gitu. Keren. Ya kan? Kegiatan latahnya bukan yang gitu. Bukan latah yang gitu. Buset. Enggak kayak gitu. Beda latahnya. Oh my god ini. Ya, ini dadakan. Bismillah, Bu Ola. Iya. Nah, dari situ ada teman saya kan ngomong dia. Mbak Ola yuk kita jual lagu. Saya lihat di grup itu, ya udah jual, saya bilang gitu, ya udah jual, bikin postingan atau komen di postingan orang yang pengen nyari pembeli lagu gitu. Nah, beberapa hari kemudian saya udah seneng tuh, saya pengen latah lagi tuh, maksudnya pengen ngikutin dia kalau misalnya emang dapat gitu kan peluang bagus nih gitu, biar dia dulu yang jual, bener gak laku gitu kan. Akhirnya sebenarnya saya juga udah pernah ngiklanin, cuman belum ada kan, belum dapet. Nah, udah aku bikin dulu dia sebagai batu loncatan gitu. Dia VN lagi, Assalamualaikum ya, loh, Bola ini apaan gitu. Saya udah ngikutin saran dari Maola untuk menjual. Lah, lu tadi kan yang ngajakin, kemarin yang ngajakin. Saya bilang upload aja, posting aja kalau pengen jualan. Udah gitu. Terus ada yang mau. Apaan mereka cuma pengen ngepoin link doang, link lagu doang. Terus dibuka dari harga berapa? Harga 100.000, bahkan sampai 10.000. Jual lagu apa, jual kacang goreng? Kata gua gitu. Iya sih, tapi nggak ada. Kayaknya mereka cuma pengen ngepoin link doang gitu. Ya sudah, ya saya bilang ya berarti belum beruntung, dan akhirnya saya nggak jadi latah untuk seperti itu gitu. Aku pikir gini ya, kalau misalnya pengen nyari peluang seperti itu, peluang jangan menyalah-nyalahkan keadaan. Misalnya, ini kenapa sih banyak lagu-lagu yang viral tapi yang kita ini sebagai yang musisi indie kok belum viral gitu? Kenapa yang harus joget-joget gini-gini baru viral, atau di TikTok itu banyak yang viral gini. Ngapain lo? Kenapa harus menyalahkan itu? Banyak peluang. Salah satunya contoh peluang itu adalah ngilmu di sini di meeting Zoom Freedom gitu kan. Cakep. Iklan. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Jangan cuma jadi wacana, pelajari, kulik gitu ya.
peluang itu ada di mana aja, peluang itu bisa dapat di mana aja. Salah satunya belajar di sini. Dan akhirnya ya benar sih. Tadi saya juga dengar dari siapa? Bang Om Jason ya Om, padahal kita seumuran. Dari Om Jason ada peluang di musik game seperti itu. Mungkin teman saya belum nonton ya, pasti kalau di sini udah tayang dia akan nonton. Mudah-mudahan dia nggak nyalahin keadaan lagi ya, dia nggak nyalahin. Gue udah jual lagu dari 100.000 turun sampai 10.000 nggak laku. Gitu itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Wah. Gitu ya Mbak Ola ya? Oke lah. Tunggu lu, aku mau ketawa dulu. Berarti Kak Ola ini pengalamannya juga banyak ya, karena latahnya tuh bukan latah yang kaget yang gimana. Pengalamannya itu di dunia dagang, ada yang jual ini itu ternyata nggak ada yang sukses. Belum Kak, belum. Nanti suatu saat pasti sukses. Yang penting eksis terus aja gitu. Coba besok yang dijual jangan bahan-bahan makanan lagi, coba Mbak jual. Yang dijual Mas Joko gitu, coba ditawarin ke orang. Mas Radi dijual gitu. Siapa tahu Payu kan gitu. Itu nggak apa-apa sih. Jantung saya udah mau keluar nih. Tanggung jawab Mas Doni kalau saya pingsan ya. Aduh, Mas Doni nih cari gara-gara aja nih. Tapi pernah laku Mbak Ola? Paling titip edar sih, paling titip edar doang. Kalau jual belum. Sejauh ini baru ada beberapa orang nanya-nanya, udah dikasih link hilang, udah kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi selain stand up di Nyambel ini, Mbak Ola pernah ada job stand up di mana gitu? Kayaknya jangan lagi yang menemukan materi yang dibawakan di lomba itu Mbak Ola dibawakan di sini. Saya tuh orangnya suka lag, makanya kan orang suka lagnya nge-lag gitu. Delaynya lama. Cuman kan karena di sini saya harus ini Kak Ola bisa dapet job untuk stand up comedy di tempat lain. Ya. Ini kan terima kasihnya ke Mas Doni loh, jangan lupa. Baik, kita lanjutkan. Untuk mungkin ada yang ingin bertanya kembali untuk Pak Jason mengenai materi yang telah disampaikan kembali tadi. Itu ada yang angkat tangan. Oh ya, Kak Alvin, monggo. Ya, Kak Alvin. Ya, sorry baru gabung. Lanjut. Kirain mau tanya. Ya, ada yang ingin bertanya kembali mengenai materi Pak Jason? Dari UKSW belum ada yang nanya nih, ayo. Ya, yuk teman-teman UKSW mana ini kok nggak ada suaranya? Coba aku mau nyapa dulu. Selamat malam semuanya. Malam. UKSW. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman anak UKSW ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ini materi yang mungkin kalian nggak akan dapat di kampus loh ini. Mungkin bisa bertanya lebih sama Pak Jason ya, Pak Jason ya? Siap. Ada yang mau tanya? Ada yang ingin bertanya? Biasanya mereka tuh kalau nggak nanya antara jelas banget atau nggak jelas sama sekali. Biasanya begitu, Pak. Nyimak aja, Pak. Nyimak aja. Nyimak. Wah, kebanyakan nyimak nih. Nah, itu ada yang nanya tuh. Oh ya, Kak Raymond Petra. Silakan, Kak, untuk bertanya. Jadi kameranya Pak bisa Jason. nyala nggak, Armon? Kameranya dinyalakan dulu, Mas Raymond. Oh maaf, gak ada kamera Mas. Oh, oke. Lanjut. Mau nanya kalau gimana kehadiran musik itu dalam game bisa dapat memberikan identitas dan membedakan game tersebut gitu kan dari game-game yang lain gitu, Pak. Oke. Minta pertanyaan tentang identitas dalam musik game itu cara menghadirkannya gimana gitu ya? Gimana supaya kayak kita bisa menghadirkan musik dalam game
yang jadi bisa ngebuat game itu ikonik gitu. Jadi bisa dibedakan daripada game lain kan karena banyak musik-musik di game sekarang itu kayak cenderung kedengeran sama semua gitu kan Mas. Gitu sih. Oke. Ya itu Oke. aja. Thank you. Seru Sama ini aku pertanyaannya. satu lagi nih nambah pertanyaan biar nanti sekalian jawabnya. Bisa nggak? Nanti aja Mas Gontreng. Oh, nunggu dijawab dulu. Fokusnya Oke. Baik, Lanjut. Ya, terima kasih. Oke, Mas Raymond. Memang ini sesuatu yang nggak gampang ya. Musik game itu yang paling ikonik memang jinglenya. Jadi yang disebut dengan leitmotif. Leitmotif itu adalah serangkaian melodi yang kalau kita dengerin terus ditaruh di musik yang lain di dalam game yang sama, misalnya pas nuansa sedih, leitmotifnya muncul, pas nuansa senang, leitmotifnya muncul, pas nuansanya lagi semangat, leitmotifnya muncul. Contohnya kayak lagunya Final Fantasy 8 Eyes on Me ya, yang lagunya teng 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 itu muncul waktu dia dansa, muncul juga waktu dia lagi sedih, muncul juga dia waktu itu dimunculin terus leitmotifnya. Nah, supaya ketemu leitmotif yang cocok dan leitmotif yang berbeda dengan yang lain, memang ini yang bikin pemusik game mahal. Dia harus dengerin banyak sekali musik game. Misalnya, ini lagi gamenya jenis genrenya action, berarti dia harus dengerin musik game action sebanyak-banyaknya supaya nggak kedengeran sama, harus apanya yang berbeda. Contoh yang paling rame sekarang itu Hades. Pernah dengar game Hades, Mas Raymond? Belum Pak. Nah, nanti dicari, itu musik aneh banget gitu ya. Jadi biasanya kalau di pantai itu pakai alat musiknya banjo, kemudian pakai alat musik pantai ya, kayak shellhorn dan sebagainya, tapi dia pakai sitar di pantai. Sitar itu kan alat musik padang pasir, tapi ternyata cocok. Nah, di situ yang kok ini beda, karena dia memang mengubrak-ngabrik stereotip musik. Kita juga bisa agak membedakan dengan bahasa chaos ala Nier Automata gitu. Jadi kan orangnya nggak tahu ngomong apa tapi kelihatan indah gitu, itu bisa. Nadanya itu bisa dipakai terus di City Ruins, dipakai lagi di sini, dipakai lagi di sini ya, itu jadi leitmotif. Jadi kira-kira memang yang menjadi suatu yang berat buat pemusik game adalah mendengarkan musik-musik game sebanyak mungkin yang satu genre. Ya kalau genrenya beda kan pasti musik yang diharapkan hasilnya juga berbeda. Tapi kalau yang satu genre jangan sampai kedengaran senada. Cuman memang jujur aja kenyataan di beberapa game-game sekarang yang AAA dia harus mencapai standar tertentu yang disebut dengan Philharmonic Standard ya. Di mana Philharmonic Standard itu kan semuanya orkestra epic bla bla bla. Jadi bukan kerasa mirip, beda itu lagunya. Cuman gara-gara orkestranya sama, Philharmonic semua ya rasanya kayak yang bikin satu gitu. Ya, karena kan ada standar gitu ya, standar AAA itu harus begini. Jadi kalau kita pakai standar AAA kemudian berbeda sendiri kayak The Last of Us, cuman pakai alat musik gitar petik doang, gitar kopong malah ya, tapi bukan yang nilon, yang string. Nah, itu antara yes hebat banget atau malah drop banget ya. Itu tinggal bagaimana gamenya itu bisa melangkah. Seperti itu Mas Raymond kesulitannya. Tapi bisa kok. Makanya kalau nanti Anda dapat order bikin musik game, misalnya 2 hari bisa selesai, tapi dalam 2 hari itu 1,5 hari dengerin musik game lain. Baru yang setengah hari kita bikin musiknya. Biasanya gitu. Supaya nggak sama. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa menjawab Mas Raymond? Oh iya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Sela. Ya, lanjut untuk Kak Gondreng yang ingin bertanya kembali ke Pak Jason, dipersilahkan. Monggo Kak Gondreng. Pertanyaan yang barusan itu udah dijawab belum ya? Yang mana? Pertanyaan yang barusan udah dijawab ya? Udah selesai jawabannya? Udah ya? Udah. Ya udah nanya itu aja. Kira-kira di situ. Jadi pertanyaan aku tuh kalau dengerin ini kan cukup menarik ya. Aku juga ya nggak gamer banget tapi lumayan sering lah main game. Mau tanya sih seberapa besar sih pasarnya khususnya untuk di Indonesia peluang ini? Itu aja Mas. Ya, terima kasih Mas Gondreng. Memang kalau dibandingkan dengan musik pop atau musik
DJ Indobas ala TikTok atau apa, memang nggak sebesar itu. Jujur ya, kita nggak segede itu kalau di Indonesia. Cuman ini masih potensi yang cukup luas karena tidak semua indie game developer itu memiliki pemusiknya sendiri. Di Indonesia yang punya in-house game music composer dari sekitar 500 studio game hanya sekitar 10 yang punya in-house. Jadi lainnya rata-rata nyari freelance. Oh begitu. Jadi Jadi sebetulnya masih ada kesempatan yang cukup luas. sebetulnya pasarnya nggak signifikan banget, tapi memang Ya, tetap dibutuhin gitu kan. Karena kurang banyak tenaganya yang bermain di situ gitu ya. betul Jadi sekali, Mas. kemungkinan cuannya masih lumayan besar ya. Masih ada blue ocean-nya. Masih Gitu. cakep lah, cakep. Iya, Oke, thank you Mas. Lanjut. sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Gendreng. Ada yang ingin bertanya kembali? Mumpung masih ada waktu. Saya mau bertanya deh. Waduh, Oh, iya. gimana Lah Pak kok Joko? pakai deh sih? Ojo ngono to, kok ora dipaksa Oh, iki ini nek masalahnya habis makan eneng ya jangan eneng, Bos, enggak saya eneng ya ora apa-apa. ngasih hadiah siapa iki Pak Bos? Wes gampang itu. Lanjut Kan Mas. gini, sebelum saya tanya, saya promosikan juga nih untuk Mas Jason ini. Kalau teman-teman pengen membuat video klip dengan animasi, sampean bisa pesen sama Mas Jason ya. Siap. Jadi umpamanya di video klipnya, saya pengen animasi seperti Doraemon gitu, pesan Mas Jason lah. Nanti harganya nego aja sama Mas Jason. Mas Tergantung Jason tingkat juga kesulitan. bikin animasi. Nah ya, yang saya mau tanya begini, di teman-teman Freedom itu kan masih banyak yang recordingnya itu masih analog, kadang hanya pakai HP gitu. Maksudnya gini, saya mau bertanya, standar audionya seperti apa? Gitu. Kalau Mas Jason bilang, oh ini gitar juga bisa kok. Jadi apa yang bisa distandarkan audionya yang kita produksi, yang diproduksi kalau kita membuat musik game itu seperti apa? HP aja ditaruh, lalu kita bikin jingle, kita bikin intro atau macam-macam musik itu, apakah itu bisa diterima? Itu pertama. Yang kedua, kalau memang itu tidak diterima, sebaiknya apa yang harus kita gunakan? Karena kita memang ada banyak-banyak teman Freedom itu yang menggunakan aplikasi. Itu kan aplikasi sekarang kan tidak hanya di PC, tapi ada banyak di HP ya. Ada BandLab, ada semacam itu. Apakah audio-audio yang kita produksi di HP itu, maksudnya membuat musiknya itu di HP dengan aplikasi BandLab atau FL atau apapun itu. Lalu yang kedua, kita membuat musiknya itu hanya berdasarkan penangkapan recorder di HP. Jadi yang ditanya sebenarnya standarisasinya musik itu yang bisa diterima untuk kita jual itu semacam apa, supaya nanti teman-teman juga tahu. Terima kasih Pak Joko. Oke, saya jawab ya. Kalau untuk kita mencoba membuat portofolio, kemudian kita menunjukkan musikalitas kita dengan HP atau dengan alat rekam seadanya, oke, nggak apa-apa, bisa. Klien-klien, calon-calon klien musik game bisa nerima. Cuman kalau untuk gamenya dia sendiri, biasanya dia akan tanya, "You butuh apa?" Kita nggak ngomong aja sama kliennya, "Saya butuh ini, gimana?" Saya belum ada. Ada kemungkinan kliennya dalam tanda kutip kalau saya tuh dipinjemin studio untuk saya take di situ. Ada juga klien yang ini tak beliin VST, itu klien yang cukup sultan ya. VST dibelikan. Ada juga yang indie game studio, dia bilang udah pakai rekaman HP aja nggak apa-apa. Jadi tergantung kliennya Pak Joko sebenarnya. Tapi kalau standarnya di game itu ada yang disebut dengan standar 1 indie. Indie itu bebas mau pakai HP, mau pakai BandLab tadi juga udah bagus banget ya, karena BandLab juga bisa mengeluarkan suara yang jernih ya, MP3, WAV, FLAC, dan seterusnya. Itu udah bisa masuk ke standar B. B itu adalah musik game. Gamenya ini sudah mulai ada di Steam, bisa dimainkan oleh banyak orang di seluruh dunia, tapi nggak begitu terkenal. Kemudian ada game A. Yang saya sebutkan ini adalah berdasarkan budgeting gamenya ya. Jadi kalau game indie itu ya budgetnya game indie. Ya kayak kita bikin musik indie, yuk aku punya uang segini, kamu mau nggak bikinin gini. Ya udah nanti pakai HP aja, rekamnya nggak apa-apa, boleh. Nah misalnya seperti itu.
Kalau yang B itu mulai ada budget, tetapi tidak begitu besar. A itu udah mulai gede, dia mulai, ya tolong dong sewa performer. Nah itu yang sedang saya kerjakan sekarang, salah satunya minta sewa performer, jadi performernya yang mainin, kita yang komposisi, kita yang nulis di BandLab apa di Fruity Loop, tapi orang lain yang mainin, yang take vokal orang lain, gitu. Nah yang double A sama triple A itu udah lebih gede lagi ya. Triple A mungkin ada yang pernah main game Assassin's Creed, God of War, Nier Automata, itu triple A. Jadi budgetnya sampai ratusan miliar. Minta orkestra asli langsung. Ya, jadi kayak Genshin Impact itu kan Yu Peng Chen, si komposernya bikin orkestra sendiri, dia sewa sekitar 64 orang dalam satu kali bikin musik. Dia mainin orkestranya. Dan dia bayar 64 orang itu dengan harga yang nggak murah. Ya karena triple A. Ya kita mulai dari yang paling dasar dulu, standarnya dengan HP saja bisa. Cuman tergantung arahan gamenya. Nah, cuman paling baik memang menggunakan aplikasi, Pak. Dengan aplikasi tersebut, setidaknya komposisinya bisa didengarkan dengan alat musik MIDI paling mudah. MIDI ya. Jadi MIDI itu ada 128 bank, channel 10 untuk perkusi dan seterusnya. Itu kita kombinasikan, kita perdengarkan dulu. Oke, ini alurnya sudah enak. Oke, bisa nggak dibikin alat musiknya berbeda, ini kita ganti alat musiknya tapi melodinya sama, kan cepet kan. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai aplikasi yang dibantu MIDI tadi, takutnya ketika tolong dong ganti alat musiknya jadi biola, wah kita nyari pemain biola atau kita cari biola aja susah banget kan. Aplikasi ini sebenarnya sangat membantu untuk memberikan gambaran kepada klien kayak gini loh yang bakalan keluar nanti suaranya. Nah, tergantung nanti dia mau budgetingnya apa. Kalau budgetingnya di indie ya udah MIDI-nya aja kita kasih gitu. Ganti dalam bentuk MP3, dikenalin di MIDI Mapper, selesai. Tapi kalau dia minta budget lebih gede, ya udah nanti kita cariin performer untuk main gitarnya. Tergantung kliennya Pak Joko. Nggak ada standar pasti gitu. Cukup menjawab Kak Joko? Sangat menjawab. Terima kasih. Aku mau nanya lagi dong, boleh nggak? Yes. Oh boleh, nggak apa-apa. Masih Boleh, bisa Pak. untuk satu pertanyaan ya Kak. Oh, satu pertanyaan ya. Jadi kan aku nih gaptek ya. Gaptek, maklum kita kan kelahirannya masih zaman DOS waktu itu kan. Saya juga. Kalau yang kita bicarakan ini di luar konteks sih sebetulnya. Cuman aku penasaran aja mau tanya. Misalnya aku punya ide untuk membuat satu game gitu. Bagaimana sih caranya untuk mempresentasikan ide tersebut gitu, misalnya ke Mas Jason nih, aku pengen ideku bikin gamenya nih orang lewat diludahin gitu kan, itu kan butuh animasi dan segala macamnya itu. Nah, bagaimana mempresentasikan, Mas Radi jangan ketawa nanti tak hajar sampean. Aku serius ini. Gimana cara mempresentasikannya? Apa dengan cukup dengan seperti ini, ngomong Mas ini gue pengen begini, pengen begini, terus direalisasin sama Mas. Nanti apa yang Mas tangkap dari itu, Mas bikin animasinya dan presentasiin balik ke aku gitu. Begitukah kira-kira? Ya. Jadi gini Pak, kalau ada orang yang pengen bikin game, biasanya dia akan bikin yang namanya brief, atau ya kayak tadi yang Pak Gonjreng kasih ke saya, itu saya udah langsung kebayang. Ketika ada orang lewat diludahin, nah cuman pasti pertanyaan pembuat game akan ditanya, kalau ludahnya kena dapat poin nggak? Iya. Atau nanti ada ludah api, ada ludah yang tajam kayak gitu. Iya, Terus betul, orangnya gimana? Orangnya kalau kena ludah berdarah-darah atau lari atau gimana, itu ada, nanti pasti kita akan lempar lagi pertanyaan-pertanyaan itu untuk menunjukkan sisi menarik dari game ini apa. Iya. Kita bisa kasih apa ya namanya, apa bukan masukan-masukan sih, lebih tepatnya kayak gini bukan, atau kalau yang biasanya itu dia kasih kayak PowerPoint gitu, ini pengennya gini terus ke sini, ini kan lo jatuh mati, kalau ini nggak jatuh menang misalnya kayak gitu. Betul. Atau dikasih game yang sudah ada, cuman dia bilang ini kayak game ini nih, tapi karakternya saya mau ganti jadi buaya misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah jadi nggak harus ada animasinya dulu, nggak harus ada apa, nah nanti kamu kan itu dalam bentuk game. Betul. Terus kisaran berapa sih biayanya biasanya itu? Tergantung tingkat kerumitan, nanti kita bisa nego. Karena kan ada game yang sangat rumit, walaupun kita kayaknya simple gitu.
Misalnya aku Tapi ada pengen game yang bikin jadi ke situ. simpel-simpel aja gitu. Aku mau bikin simpel-simpel aja, karakter yang ludahinnya Mas Doni gitu, yang diludahinnya Mas Radi sama Mas Joko gitu. Kan itu mudah tuh. Ya, Tapi kalau tapi Mas Radi sama Mas Joko kebal gitu ya kan. nah terus tinggal kita tanya lagi nanti. Terus objektif gamenya apa? Ludahin Mas Oke. Radi dan Mas Joko sebanyak-banyaknya atau kita mencari ludah utama untuk bisa mengalahkan atau nah, itu Enggak, kan Mas Radi sama Mas Joko jangan ini ya. Ini cuman ini cuma bercanda. bercanda Maksudnya dan spontanitas ya. Aku bercanda kayak gini kan kita kan sudah soal meet gitu kan. Jadi jangan no hard feeling ya. Sorry. Aku ngasih contohnya salah ini. Oke, by the way, lumayan menarik sih. Lumayan menarik. Mungkin mungkin menjadi salah satu acuan juga ke depannya, kita nggak tahu. Menarik. Thank you Mas Jason. terima kasih Mas Gondreng. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Makasih juga Pak Jason, materinya bagus banget, keren banget. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga ya. Ya, selanjutnya ini acara yang paling dinantikan ya kayaknya. Selanjutnya ada pengundian door prize. Acara yang dinantikan teman-teman juga ini. Acara kali ini aku akan serahkan kepada Kak Doni Riu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sela. Jadi tadi selama acara berlangsung saya sambil nyatet nama-namanya. Mudah-mudahan tercover semua. Ada yang sudah live juga. Jadi nanti kalau hasil undiannya ini saya ambil ternyata orangnya sudah nggak ada, kita ambil yang lain ya. Baik. Jadi ada 2 pemenang door prize malam ini. Saya kocok dulu. Oh ya, masing-masing nanti akan mendapatkan pulsa senilai 50.000 dari Freedom. Pemenang pertama adalah Siapa ini? Noob Writer. Mas Radi. Noob Weh. Writer. Hore! Langsung heboh. Selamat Mas Radi. Yang pertama. Selamat ya, enggak? Sama. Enggak bisa ganti orang aja itu. Aku pakai halo. Angga Selamat ada loh, ya. Angga. Selamat pengantin Ada baru. dia. Nama kedua, kocok. Kocok buat yang lain deh. Mbak Yune kudune. Radi menolak Mbak Yune nih Angga. maksudnya. Nggak usah dikocok. Dikasih ke siapa gitu kalau nggak mau. Kasih kakaknya Di enggak? sini lempar sini aja. Tuh kan. Lempar sini aja, kan. lempar. Lempar online. Gimana Mas Radi? Terserah deh, diapain deh. Kocok ulang nih, kocok ulang. Biar adil. Biar fair ya. Biar adil Kocok ya. ulang ya. Ya, oke. Anita Henning Tias. Anita Henning Tias. Ya. Selamat Nita. Selamat. Selamat, congrats. Oke, nama selanjutnya Mbak Ola. Nah, emang rezekinya. Rezeki nggak kemana kan. Oh, ini Yang berarti kemarin aku benar nggak Mbak Ola dapet. latah sama Mbak Anita ini. Latah nih. Selamat Kak Ola. Sinyalnya soalnya jalan tuh, Selamat. nek, dapet. Oke, berarti Mbak Anita dan Mbak Ola yang dapat nanti akan ditransfer atau diisikan oleh Freedom. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sela. Ya, teman-teman, tadi udah ada yang dapat door prize. Seneng banget ya pasti udah dapat materi yang bermanfaat, dapat door prize. Semoga juga digunakan dengan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini acara penghujung acara kita ya teman-teman. Gimana? Seru nggak hari ini? Seru. Dapat banyak ilmu baru. Seru. Pastinya ya, semoga ilmu materi yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman, sekaligus menginspirasi teman-teman juga untuk selalu berkarya, dan juga dinantikan karya-karyanya, musik, atau game, dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berpartisipasi di acara Nyambel hari ini, dan juga terima kasih untuk Ketua Freedom,
dan juga perwakilan UKSW juga tadi barusan. Semoga kita bisa bertemu di kembali acara Nyambel berikutnya. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Saya Marcella mengakhiri acara ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Malam, makasih Mbak Sela. Kasih. Kasih. Saya ketiduran tadi baru bangun ini. Waduh. Siapa yang baru bangun? Maaf. Ketiduran. Siapa yang baru bangun? Bang Parmuara. Oh, gimana itu? Oke, Mas Parmuara mau tanya apa, Mas Parmuara? Saya tanyanya banyak. Ketiduran aja ya. Tiba-tiba udah habis aja. Mohon maaf ya. Apa? Nanti kan akan diupload ke YouTube-nya Freedom, bisa nonton di situ. YouTube. Oh iya ya, oke Mas Doni. Oke. Ini parah ini. Ini parah ini. Jangan-jangan mimpi tadi, mimpi di sana. Mimpi di dunia game dia. Iya. Mimpi dapat door prize. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Karena Selamat malam semua. Mas Jason, saya mengucapkan terima kasih dari Freedom, mengucapkan terima kasih kepada Mas Jason yang sudah membagikan kesaktiannya, kepada Mbak Sela yang sudah memandu acara. Semoga kemudian hari kita bisa bekerja sama lagi untuk supaya kita bisa saling membagi kesaktian dan semakin sakti. Asik. Salam sukses. Sukses. Salam sukses.